Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih berkenan memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan untuk dapat melakukan amal ibadah dan juga bermuamalah kita dengan sesama manusia. Di sambil kita meniatkan iktikaf di dalam masjid ini agar kita selalu berada dalam beribadah kepada Allah. Dan juga selawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Dan juga kepada para alim ulama selaku lampu penerang bagi kita umat di akhir zaman ini sebagai warisan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan kepada Pak Imam dan juga kepada BKM dan juga kepada seluruh abu-abu, ayah-ayah, ustad-ustad, abang-abang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan ini izinkanlah khatib memberikan sedikit tausiah, semoga nanti bermanfaat bagi khatib sendiri dan bagi sidang jamaah sekalian. Maka pada Jumat ini mari sama-sama kita merenungkan sejenak tentang kondisi kita, perilaku kita, sikap kita ketika kita menjalani kehidupan di dunia yang fana ini. Bahkan kita tahu dunia ini tidak akan lama. Apakah itu harta, apakah itu pangkat, apakah itu jabatan, dan lain-lain yang bersifat keduniawian, semuanya tidak akan lama. Dia ada masanya. Maka oleh sebab itu, mari kita merenungkan bagaimana cara kita mensingkapi terhadap hal-hal keduniawian kita. Apakah kita selalu mengedepankan hawa nafsu untuk mencapai keduniawian itu, ataukah kita mengerjakan sesuai dengan arahan daripada Allah, daripada Rasul, dan juga arahan daripada ulama-ulama kita? Maka kebanyakan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan daripada kita umat manusia sekarang ini terlalu mengedepankan hawa nafsunya sehingga mengalahkan hati nurani. Karena yang takalon letanyo bukan berdasarkan hati nurani, tetapi berdasarkan keinginan-keinginan hawa nafsu kita. Maka ketahuilah hadirin yang dirahmati Allah, nafsu itu adalah sesuatu hal yang mendorong kita untuk mengerjakan sebuah tenaga, yang mendorong kita untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Dan nafsu tersebut dikelola oleh syaitan laknatillah. Maka kita sering mendengar ayat yang dibacakan
bahwa Allah mengatakan dalam Al-Quran, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin, kata Allah. Janganlah sesekali kalian itu mengikuti langkah bujuk rayu syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata. Selalu kita dengar, selalu kita ucapkan, bahkan kadang kita menghafalnya. Lantas bagaimana kita sekarang? Apakah kita mengikuti jalan syaitan yang mana kita akan dijadikan sebagai tentaranya, ataukah kita orang yang menentang? Nah, maka tergantung cara kita mengelola keinginan hawa nafsu. Maka apabila keinginan hawa nafsu ini yang selalu dikedepankan, maka walaupun kita menghafal ayat tersebut, tetap kita sebagai tentara syaitan. Pakon menandungku, karena tanya tak ikuti anak buah syaitan, Pak. Anak buah syaitan yang dalam diri kita, yaitu berupa hawa nafsu. Hawa nafsu itu syaitanlah yang mengelolanya. Maka apabila kita terus mengikuti keinginan hawa nafsu, maka kita juga menjadi tentaranya syaitan. Walaupun tak hafal ayatnya, Pak, tak baca tiwat ribego, tak baca ayatnya, tetap nyanyi tayo. Kenapa demikian? Itulah penyebabnya. Nafsu yang dikedepankan, bukan hati nurani yang dikedepankan. Maka oleh sebab itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita disuruh berhati-hati terhadap keinginan hawa nafsu, dan kita disuruh untuk berperang melawan keinginan hawa nafsu. Bahkan kita disuruh untuk berjuang sehabis-habis tenaga agar kita mampu mengalahkan hawa nafsu itu. Janganlah hawa nafsu itu menguasai diri kita. Sebagaimana yang kita maklumi, di dalam ayat Allah mengatakan tentang perkataan Nabi Yusuf, yang mana ketika itu beliau digoda oleh Siti Zulaikha. Apa kata Nabi Yusuf? Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu. Tidaklah aku bebas daripada nafsuku, sesungguhnya nafsu itu selalu mengarahkan, memerintahkan bisu, dengan kejahatan. Itu kata Nabi Yusuf alaihi salam. Seorang nabi saja begitu khawatir, begitu takut terhadap kondisi hawa nafsunya, karena akan membawa kepada celaka di dunia dan celaka di akhirat. Bahkan sebagaimana ada lagi kisah para sahabat-sahabat Nabi setelah melakukan perang Badar. Maka setelah itu Nabi mengatakan kepada para sahabat, kita akan menghadapi perang lagi, kata Nabi, yang mana perang ini lebih besar daripada perang Badar. Lalu sahabat mengatakan, perang apa lagi ya Rasul? Pasukan kita sudah sangat sedikit. Mungkinkah kita menang melawan perang itu? Maka kata Nabi SAW, perang melawan hawa nafsu. Itulah hakikat perang yang terbesar, hadirin yang dirahmati Allah. Kon mat senjata apa? Kon lagi jamun tanya mau perang penaji, awak gam mau perangan awak TNI. Konyan hakikat perang itu cuman memperebutkan kekuasaan. Yang sebetulnya perangnya melawan hawa nafsu, menaklukkan hawa nafsu agar kita jangan dikuasai oleh hawa nafsu. Maka apabila kita telah dikuasai oleh hawa nafsu, kita tidak ubahnya bagaikan binatang. Karena dikatakan oleh Syekh Al-Fashani, Ahmad Al-Fashani, dalam kitab beliau Majalis Saniyah, makhluk itu ada 3 macam, ada 3 kelompok, kata beliau. Yang pertama, makhluk yang diberikan akal saja, tidak diberikan nafsu.
maka dia adalah para malaikat. Yang kedua, kata beliau, makhluk yang diberikan nafsu saja, diberikan keinginan hawa nafsu saja, tapi tidak dibekali akal pada mereka, maka dia adalah binatang. Dan yang ketiga, makhluk yang dibekali kedua-duanya, dibekali akal dan juga dibekali hawa nafsu, maka makhluk tersebut bernama Bani Adam, umat manusia. Maka tergantung cara kita mengolah. Kalau kita dikalahkan oleh hawa nafsu, maka kita akan menjadi binatang. Maknanya bukan berubah wujud, tetapi sifat-sifat kebinatangan itu akan muncul dalam diri kita. Sebagaimana kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, apabila nafsu tersebut, apabila seseorang itu sudah dikalahkan oleh hawa nafsunya, maka akan timbul padanya 4 sifat, kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang pertama, akan timbul padanya sifat kebinatangan. Apa itu sifat kebinatangan? Berupa tamak, lubha, maknanya bahasa Aceh lubha geken, rakus, bahasa Indonesianya rakus, gerda, menalah, nyan timbul bak tanya. Sifat rakus itu hadir dalam diri kita ketika kita sudah dikuasai oleh hawa nafsu, maka akan timbul semua sifat-sifat kebinatangan itu dalam diri kita. Di antara lain sifat rakus, tidak pernah merasa cukup dengan apa yang ada. Sudah ada harta, masih menginginkan yang lebih banyak. Sudah ada pangkat, masih menginginkan yang lebih tinggi lagi. Sudah ada semuanya, masih kita menginginkan. Maka itu adalah sifat binatang, bukan sifat manusia. Binatang yang memiliki sifat rakus itu adalah semut. Sidom pak natam nekalon ba imameh wate bunga huro, ketika tanya meninggalkan air itu sebentar, maka semut banyak mengerumuni, bahkan ada sebahagian yang jatuh ke dalam air. Karena begitu rakusnya semut itu untuk meminum air tidak cukup dari samping. Akan tetapi peleta mong lam inya, akhirnya dia mati di dalam kerakusannya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nyo penting tata renungkan. Kalau kita memiliki sifat rakus dan kita tidak mengubahnya, tidak mau memperbaikinya dengan sifat qanaah, dengan sifat terima apa adanya, merasa cukup dengan apa yang ada, maka ingat, meninggal tanyo dalam kondisi rakusnya tengok apa? Menyetanyo ronyo rakus ke harta, meninggal tengok lit peng. Kan mengucap 2 kalimah syahadat, lit peng meninggal. Menyetanyo ronyo rakus terhadap jabatan, dalil lit jabatan, maka insyaallah meninggal tengok lit jabatan cik. Itu memang ketentuannya, Pak. Karena kita tidak mau memperbaiki diri. Ya. Sebagaimana kata Nabi SAW tentang sebuah kematian. Kata Nabi, seseorang itu akan meninggal di atas barang yang ada kelakuannya. Ya, gue Nabi. Yang biasa tanya, Pak. Manya biasa tanya lit peng, maka meninggal tengah lit peng. Menyatanya kaya meratib, kaya berzikir, insyaallah meninggal kita dalam berzikir. Kalau kita sering melakukan salat, banyak salat sunat yang dikerjakan, insyaallah meninggal dalam kondisi salat. Nyan kepegalian Nabi. Manusia itu, seseorang itu akan mati di atas barang yang ada kelakuannya. Atih pe kelakuan ganyan. Ya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu kan banyak sifat-sifat kebinatangan yang akan timbul dalam diri kita
ketika kita dikuasai oleh nafsu tersebut. Dan yang kedua, kata Imam Ghazali, akan timbul dalam diri kita sifat kebuasan. Nah, buas. Buasnya kan istilahnya mana? Bagah bengeh, bagah bengeh, bagah tersinggung. Itu adalah semuanya sifat kebuasan. Yang mana sifat kebuasan ini adalah bahagian yang terlahir daripada sifat kebinatangan yang sudah menguasai diri kita. Yang ketika sifat binatangnya bunoka bendarah daging dalam tubuh kita, maka akan timbul sifat kebuasan. Nyan hanjit tepeh perkataan baca Pak. Menan tepeh perkataan kagop hambu. Bagah tak ilham. Yang batagah Pak. Hanjit bagah-bagah ilham. Kenong serangan jantung untuk stroke. Bagah meninggal. Jadi kebanjit banyak sabar. Perbaikilah kesabaran kita. Tahanlah emosi kita agar sifat kebuasan itu jangan muncul dalam pribadi kita. Lalu yang ketiga, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, akan timbul sifat syaitaniyah, kata Imam Ghazali. Sifat syaitan akan timbul dalam pribadi kita ketika nafsu itu sudah menguasai diri kita. Apa itu sifat-sifat syaitan? Berupa kedengkian, berupa khianat, pengkhianatan, berupa penipuan, dan lain-lain daripada sifat-sifat syaitan laknatillah. Nyan timbul batanya itu bit ana mangat hat pengut gop. Hana merasa bersalah ketika kita mendustakan orang lain. Dan begitu juga ketika kita mengkhianati orang lain, tidak pernah ada rasa bersalah. Karena sifat itu sudah menguasai dalam diri kita. Jud ke syaitan nyan andai kata dikuasai oleh nafsu amarah. Lalu kan, yang terakhir kata Imam Ghazali, akan timbul dalam diri kita sifat rububiyah, sifat ketuhanan, yang mana sifat tersebut tidak layak disandangkan kepada kita makhluk yang hina ini. Itu hanya semata-mata sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi karena kita sudah dikuasai oleh nafsu amarah, kita seakan-akan merebut sifat Allah itu menjadi hak milik kita. Apa itu sifat rububiyah? Sifat rububiyah yang akan timbul berupa cinta kepada pujian. Yang sifat Allah, Pak. Galak ke pujonya, tak Allah yang sifat pujonya. Kau anda tanya. Nya coba tahu renungkan, Pak. Mantong galak ipujo tanya. Monyai pujo na patah bak petik pedumba. Manalah kira-kira? Monyona kajit pegadahnya. Itu sifat Tuhan, bukan sifat kita hamba. Lalu cinta kepada sanjungan. Lalu cinta kepada kedudukan yang tinggi. Itulah semua sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sifat sombong itu juga akan timbul pada kita. Pakon, Pak, karena sifat sombong itu hak milik Allah, tidak berhak disandangkan oleh kita manusia yang hina ini. Allah memiliki segalanya. Dia berhak menyombongkan diri terhadap hamba-hambanya, terhadap makhluk-makhluknya, karena itu semua kepemilikannya. Lalu Pak tanya hambanya nganpe nak pombong ro, nganpe tak nak pesombong ro. Sombong kita gara-gara banyak harta, itu titipan Allah sementara. Sombong kita gara-gara banyak ilmu kita, itu juga titipan Allah sementara. Sombong kita gara-gara umur lebih tua daripada yang lain, umur itu titipan Allah, rezeki yang Allah berikan. Pat nak pesombong ro, tidak ada tempat bagi kita untuk menyombongkan diri. Maka apabila nafsu tersebut sudah menguasai, hawa nafsu itu menguasai diri kita, maka inilah yang akan timbul kesombongan yang mendominasi dalam dirinya. Embong tebet le, membacut hanjit rendah, dan lain-lain sebagainya. Maka inilah yang akan membuat kita celaka, yang akan membuat kita terjadi perpecahan belah,
Meplah-plah tanya Pak. Hana bersatu. Alanya ini juga yang akan terjadi kedengkian, kepermusuhan dalam golongan masyarakat. Iri dengki gara-gara ini semua. Gara-gara mengikuti keinginan hawa nafsu. Makanya sahlah Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, ada 3 macam yang membuat kita celaka. Yang pertama yaitu kikir, yang kedua dengki, yang ketiga nafsu yang selalu diikuti. Nyan macamnya akan membuat kita celaka. Nafsu yang selalu diikuti itulah sumber kecelakaan kita di dunia dan sumber kecelakaan kita di akhirat. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini saja ceramah singkat ataupun tausiah singkat bagi dari khatib. Semoga ini bisa bermanfaat bagi khatib sendiri dan bagi sidang jamaah sekalian dalam hal kita merenungi dan memperbaiki diri dalam menjalani kehidupan di dunia ini sebaik mungkin sehingga kita mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم.